bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Pemberontakan DITII adalah pemberontakan yang memiliki cukup pengaruh dalam sejarah Indonesia. Pemberontakan ini dimulai karena adanya Perjanjian Renville yang terjadi pada tahun 1948. Menurut Perjanjian Renville, wilayah Jawa Barat harus dikosongkan dan Indonesia harus pindah ke Jawa Tengah. Suwiryo sendiri merupakan salah satu anggota dari Partai Masyumi. Masyumi juga ingin menginginkan Kartosuwiryo sebagai menteri, tetapi karena adanya negara baru dan juga dia ingin berjuang sendiri, akhirnya dia menolak tawaran tersebut dan lebih memilih untuk melakukan pemberontakan. Penolakannya terhadap Perjanjian Renville ini ia perlihatkan dengan adanya penolakan untuk melakukan hijrah bersama dengan pasukannya. Ia memilih untuk menetap di Jawa Barat. Lalu pada bulan Februari 1948 ia mengadakan sebuah konferensi di Cisayong yang menyatakan bahwa gerakannya bukan lagi sebuah partai, akan tetapi sudah menjadi sebuah negara. Ia juga melakukan pembekuan terhadap Masyumi di Jawa Barat. Melalui Majelis Umat Islam, Kartosuwiryo diangkat untuk menjadi pemimpin atau imam di negara Indonesia Islam. Setelah pengangkatannya, ia pun membuat TII atau Tentara Islam Indonesia. Pada 19 Desember 1949, dengan jatuhnya ibu kota RI yang berada di Yogyakarta, ini dianggap oleh Kartosuwiryo bahwa RI telah berakhir dan dengan itu pula ia mengumumkan secara de facto bahwasannya Jawa Barat menjadi wilayah dari NII. Semua pasukan yang memasuki wilayah Jawa Barat diwajibkan untuk mengakui kedaulatan dari DI. Lalu kontak senjata pertama yang terjadi antara pasukan TII dan TNI ini terjadi pada 25 Januari 1949. Ini terjadi antara pasukan Siliwangi yang dipimpin oleh Mayor Utarja yang memasuki wilayah Priangan Utara, akan tetapi Mayor Utarja harus gugur dalam kontak senjata tersebut. Pemerintahan RIS berusaha untuk melakukan perundingan damai dengan Kartosuwiryo, akan tetapi perundingan tersebut gagal dikarenakan Kartosuwiryo hanya akan melakukan perundingan jika pemerintahan RIS mengakui adanya NII atau DI. Setelah banyaknya usaha damai yang dilakukan oleh pemerintahan yang selalu berakhir dengan kegagalan, akhirnya TNI melakukan operasi militer yang disebut dengan Operasi Merdeka. Kekuatan yang dimiliki oleh TNI ini harus terbagi menjadi dua, dikarenakan beberapa pasukannya dikirim ke wilayah yang berada di luar Pulau Jawa untuk menghadapi DITII di Aceh dan Sulawesi. Akhirnya pada tahun 1957, TNI membuat rencana penyerangan yang disebut dengan Rencana Pokok 21. Rencana ini dilakukan untuk menahan DITII di wilayah kekuasaan mereka sendiri yang nantinya akan dihancurkan, dan ini berlangsung hingga 1960 dengan Operasi Pagar Betis, dan operasi ini mampu membuat DITII untuk mundur dan akhirnya pemimpin mereka berhasil untuk ditangkap. Selain itu, dengan adanya hal itu memberikan beberapa dampak seperti adanya ketidakstabilan politik di Jawa Barat karena DITII berhasil untuk mengganggu kegiatan pemerintahan lokal dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di sana. Respon pemerintah akan adanya pemberontakan DITII ini bisa terlihat di mana mereka sangat amat berupaya untuk melakukan jalan damai kepada mereka, akan tetapi hal tersebut tidaklah berjalan dengan lancar dan akhirnya pemerintah melakukan operasi-operasi untuk dapat menghancurkan serta menghentikan DITII, dan hal ini juga berpengaruh terhadap kebijakan politik pemerintah untuk mengambil sikap tegas akan permasalahan tersebut. Adanya DITII ini juga berdampak pada gangguan keamanan wilayah konflik dan juga adanya pengaruh terhadap keamanan nasional. Adapun beberapa tokoh yang terlibat dalam pemberontakan DITII ini seperti
Yang pertama, Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo atau sering disebut Kartosoewirjo. Ia berperan sebagai pendiri sekaligus pemimpin dari DITII tersebut. Selanjutnya ada Daud Bere. Daud Bere adalah pemimpin DITII di Aceh. Beliau seorang ulama dan mantan gubernur militer di Aceh. Daud Bere mulai merasa kecewa dengan pemerintah pusat karena beberapa alasan, termasuk penghapusan status Aceh sebagai provinsi yang diberikan secara khusus dan dianggap sebagai bagian dari Sumatera Utara pada tahun 1950. Ini dianggap sebagai pengkhianatan oleh pemerintah pusat terhadap janji-janji yang diberikan kepada rakyat Aceh. Yang ketiga ada Kahar Muzakar. Kahar Muzakar ini adalah pemimpin DITII di Sulawesi Selatan. Beliau seorang tokoh militer yang kecewa dengan kebijakan pemerintah pusat. Pada tahun 1953, Kahar Muzakar menyatakan bergabung dengan gerakan DITII. Kahar mengambil alih pemimpinan DITII di Sulawesi Selatan dan mendeklarasikan wilayah tersebut sebagai bagian dari negara Islam Indonesia. Yang keempat ada Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini merupakan tokoh penting dalam gerakan DITII. Sebelum dia terlibat dalam DITII, ia merupakan seorang tentara nasional Indonesia. Seiring waktu, ia merasa kecewa dengan pemerintah pusat dan TNI karena dianggap tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap kesejahteraan prajurit dan masyarakat di daerah Kalimantan Selatan. Pada tahun 1954, Ibnu Hajar secara resmi menyatakan kesetiaan kepada Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo, pemimpin DITII di Jawa Barat, dan menyatakan bahwa Kalimantan Selatan adalah bagian dari negara Islam Indonesia atau bisa disebut NI. Dengan ini, Ibnu Hajar menjadi pemimpin DITII di Kalimantan Selatan. Yang terakhir ada Amir Fattah. Amir Fattah merupakan seorang pemimpin lokal yang berperan dalam mengorganisir perlawanan DITII di wilayah Brebes atau Tegal dan sekitarnya. Ia memperluas pengaruh DITII di Jawa Tengah dan terlibat dalam beberapa pertempuran melawan TNI. Amir Fattah memproklamasikan wilayahnya sebagai bagian dari negara Islam Indonesia dan mulai mengorganisir perlawanan bersenjata terhadap pemerintah pusat. Amir Fattah menggunakan taktik gerilya dalam perjuangannya. Ia dan pasukannya sering melakukan serangan mendadak terhadap pos-pos TNI dan kantor pemerintah.